Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus. Amin. Renungan harian hari ini tanggal 21 Desember 2021 tertulis dari Lukas 1 ayat 68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Demikian firman Tuhan. Merupakan nyanyian puji-pujian disampaikan oleh Raja Daud kepada Tuhan, tentu karena ada sesuatu hal yang mengejutkan hatinya, mengejutkan hidupnya melalui perasaan bangsa Israel yang sebelumnya tidak terpikir dan tidak dapat diduga bangsa itu bahwa Allah hadir melawat umat sebagai pilihan Tuhan Allah. Ketika dinyatakan di sini Allah melawat bangsa Israel umatnya, sebenarnya ini bukan sekedar bahasa yang enak didengar telinga, bukan sekedar penghiburan agar tabah menghadapi kehidupan. Kalau disebut Tuhan Allah melawat umat, melawat manusia atau kita, bukan juga sekedar kunjungan biasa atau melakukan tradisi atau kebiasaan. Tetapi di sini kita pahami ada pengetahuan yang baru tentang perbuatan Allah, ada paradigma baru. Setelah Allah di dalam Yesus Kristus menyatakan suatu rencana sempurna dengan kuasanya dan kasihnya kepada umat manusia. Jadi firman ini bukan asal dikatakan begitu saja. Dan kita pun sangat heran ketika di luar dugaan kita terjadi sesuatu yang luar biasa oleh Tuhan. Tentu di situ kita berkata aman dan damai. Di situ kita berkata bahwa pengetahuan kita bertambah atau pengetahuan kita selalu baru. Hal ini sama dengan perasaan kita sendiri. Ketika kita berhasil keluar dari persoalan hidup, maka rasanya tidak ada sesuatu yang kurang dalam hidup ini. Hal ini sama dengan perasaan kita. Misalnya, kita disembuhkan dari penyakit, atau kita dihibur dari penderitaan kita, yang tidak kita duga Tuhan berbuat begitu. Tentu kita sangat heran. Dan keheranan itu memunculkan kualitas iman masing-masing. Kalau ada di atas puji-pujian seperti renungan ini, itu yang mau kita sampaikan kepada Tuhan. Itu yang mau kita sampaikan ke hadirat Tuhan. Dan yang aturan manusia dihukum, aturan kita mendapat ganjaran atas perbuatan, yang aturan menerima transaksi dosa, kita jadi dikasihi. Tidak ada lagi model kehidupan seperti itu. Yang aturan tidak layak dikasihi menjadi dikasihi. Semuanya jadi layak. Sebelumnya kita semua manusia karena dosa tidak layak lagi berdiri
apalagi mengucapkan puji-pujian bagi Tuhan. Tetapi karena berkat anugerah pengasihan Tuhan, bukan hanya layak lagi kita jadi anak-anak Tuhan, dan kita tetap menjadi pilihan Tuhan. Dipakai di sini istilah melawat umatnya. Tidak ada lagi sesempurna pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam nama Tuhan kita tetap dilawat. Artinya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang tertinggal. Kadang bagi kita manusia banyak yang tertinggal, banyak kemunduran-kemunduran. Tetapi bagi Tuhan tidak pernah ada yang tertinggal. Maka tetap kita yakin dan percaya, lawatan Tuhan tidak tanggung-tanggung. Melihat hidup kita, mengendalikan kehidupan ini, memanage kehidupan ini dengan baik, dan yang paling utama, membawa kelepasan bagi kita semua. Amin. Allah Bapa kami di surga, terima kasih atas renungan ini. Jiwa kami disegarkan, batin kami jadi terbuka untuk melihat bahwa Tuhan tetap memperhatikan dan melawat hidup kami umat percaya. Terpuji namamu, dan berkati firman ini agar kami dikuatkan, kami memahami begitu besar perbuatanmu dan kasihmu, yang aturan kami tidak layak dikasihi, menjadi Engkau pilih menjadi anak-anak-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan hari ini menjadi suluh dalam menjalani aktivitas kami sehari-hari. Berkati kami semua, apalagi di penghujung tahun ini. Kuatkan hati pikiran kami. Ampuni dosa-dosa kami. Berkati semua warga gereja yang mendengar renungan ini. Siapapun dia, dari manapun dia, agar iman dapat dibangunkan kembali. Kami serahkan hidup kami hari ini ke dalam pengasihan-Mu. Hanya di dalam namamu Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.